Tapi memang sampai sekarang di Arab itu kalau mau nikah itu mas kawin besar. Itu 400.000 rial. Jadi kalau nikah dengan satu wanita di Arab itu menghabiskan uang 1 miliar. Makanya di Mekah itu mobil itu nggak ada pajak. Mobil kayak BMW, Mercy, Fortuner itu tercampak-campak atau buang-buang aja. Untuk dijadikan alat jual cabai, jual masak aja di pasar gitu. Nah makanya di Arab itu yang mahal itu wanita. Maka orang kaya di Arab itu ciri-cirinya bukan punya banyak mobil murah. Yang punya banyak istri. Jadi makin banyak istrinya makin kaya dia. Iya dong, pintu masuknya aja 1 miliar. Bu, poligami di Arab tuh biasa. Ibu aja yang heboh. Ibu jangankan di poligami, teman ibu aja di poligami, ibu pula yang marah. Orang istrinya biasa-biasa aja. Ustazah, kok itu poligami dia? Istrinya izin gak? Istrinya yang melamarkan. Kok itu kali? Lah istrinya aja tenang. Ibu jangankan di poligami, WhatsApp nyasar aja 7 hari 7 malam berkelahi. Kan kalau di Arab tuh poligami itu biasa aja. Iya kan, biasa aja. Tapi ini bukan rekomendasi. Tenang ya. Makanya itu saya pertama kali umroh waktu itu masih kecil saya. Umroh hadiah. Ya, saya kalau umroh bayar itu cuma sama bawa keluarga. Tapi rata-rata umrohnya free aja. Umroh hadiah, umroh tour leader. Kalau saya ingin fokus dengan ngajak keluarga umroh, baru tuh saya bayar sendiri dan saya nggak mau mimpin. Karena saya fokus dengan membimbing keluarga saya. Tapi kalau rata-rata saya umrohnya sendiri, itu saya membimbing, atau hadiah. Itu aja buka coki sih kita. Jadi dari kecil tuh saya umroh rata-rata umroh hadiah dan membimbing. Kalau saya umroh dengan keluarga baru memilih bayar sendiri. Karena kalau saya bimbing sambil saya ada keluarga, saya nggak enak. Nanti nggak fokus ke jamaah. Jadi kalau saya ngajak keluarga umroh, baru saya bayar sendiri dan tidak mau membimbing. Fokus bimbing keluarga, kan gitu. Bimbing orang tua, bimbing kakak, dan seterusnya. Jadi pertama kali saya umroh, itu usia 15 tahun kan masih bagak tuh. Masih berani. Nah, saya nengok orang Arab bercadar-cadar itu. Saya tanya, orang Arab. Waktu itu berani saya. Antunna araftunna anal wajah la aurat. Kalian tahu muka ini tidak aurat. Kenapa kalian tutup juga muka ini? Masih bagak bu, sekarang tak berani lagi bu. Nah, ya kan? Kenapa kalian tutup juga muka ini? Apa kata mereka? Ini perintah suami kami. Bayangkan, Masya Allah. Saking pentingnya istri, ditutup betul-betul. Makanya di Arab itu wanita itu tertutup. Mobil itu terbuka-buka aja. Kalau kita terbalik, wanita terbuka, mobil tertutup. Nah itu Masya Allah. Mereka menjaga kehormatannya itu luar biasa. Mobil ditutup betul-betul, tak boleh lecet. Nah, bukan ibu-ibu, tuh jauh sana tuh. Makanya style tawafnya beda. Coba perhatikan. Kalau orang Indonesia yang tawaf, enggak semuanya, sebagian. Pak, pegang ibu pak. Kita udah, saya sendiri, bapak ibu 40 orang, pegang pak. Dipegangnya, iya ustazah. Apa yang dipegangnya? Kelingkiang dipegang ibu. Ibu-ibu gitu juga, pegang bapak bu, kita dekat, kita mau tawaf. Iya ustazah, apa yang dipegangnya? Baju ihram yang ditarik-tarik, letak gede-gede baju bapak. Tapi kalau orang Arab tuh betul-betul dia pegang istrinya, karena dia mahal. Masya Allah. Lanjut. Nikah usia berapa tadi? 25. Apakah sudah diangkat jadi Rasul? Usia berapa diangkat jadi Rasul? 40. Jadi waktu usia 25 tahun masih Nabi. Belum berdakwah tapi sudah membawa kebaikan. Tapi belum ada kewajiban dakwah karena Al-Quran belum turun. Usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Berarti coba hitung. Berapa lama Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun. Berarti memang Khadijah itu menemani Rasulullah betul-betul dari nol. Memang betul-betul kayak pom bensin. Kita mulai dari nol ya bu. Dari karyawan jadi istri sebagai nabi di usia 40 tahun. Sampai usia 40 tahun. Dan saya pengen sampaikan satu fakta sejarah. Sampai Khadijah usia 55 tahun. Saat itu Rasulullah usia 40 tahun. Waktu itu belum ada musuh. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu. Itu adalah kawan dagang mereka. Belum ada musuh. Dan waktu itu Khadijah kaya sekali bu. Kaya sekali. Ibu kalau pergi ke kota Mekah. Di belakang rumah Rasulullah yang tadi saya sebutkan. Itu ada pasar seng zaman dulu. Sampai kalau ibu sekarang nginap di hotel bintang 3. Salah satunya hotel Al-Massa. Itu sampai 2 kilo ke atas itu semua adalah tanah Khadijah. Sepertiga kota Mekah itu adalah tanahnya Khadijah. Saking kayanya pada masanya.
Akhirnya usia 40 tahun Rasulullah mulai bingung. Ini kok kawan-kawanku si abu-abu menyembah berhala ini. Mereka kok menyembah berhala. Akhirnya Rasulullah SAW menyembunyikan dirinya. Dia tinggalkan jualannya, jalan kaki dia ke Jabal Nur, naik dia ke Gua Hira. Dari rumah beliau ke Jabal Nur 7 km. Lalu beliau naik ke atas tanpa izin Khadijah, naiklah ke Gua Hira. Dia pusing, gitulah ibaratnya. Pengen sendiri karena dia lihat kawan-kawannya pada menyembah berhala semua, si abu-abu tadi. Bayangkan itu di Gua Hira. Saya sudah naik ke Gua Hira juga. Jadi dari hotel ke Jabal Nur naik ke Gua Hira itu macam cuma 2,5 jam. Saya kira Gua Hira itu sekedar ini ada Jabal Nur, di atasnya ada gua. Tidak sesimpel itu. Naik ke atas 2,5 jam, pas di ujungnya belum ketemu lubang guanya. Pas naik ternyata lubangnya di bawah. Jadi harus jungkil balik ke bawah untuk masuk ke Gua Hira. Atau lewat tembus sini, tapi kalau BB 80 kilo tidak bisa tembus. Masuk ke Gua Hira itu menangis kita, Rasulullah 3 hari 3 malam di situ. Turunnya gimana? Harus naik lagi ke atas. Jadi kalau ibu-ibu mungkin bisa naik, tak bisa turun. Ya kan? Nah itu Masya Allah. Kaki lalu tu sakit. Nah 3 hari 3 malam Rasulullah SAW di Gua Hira. Lalu turun wahyu dari malaikat Jibril. Apa bunyi wahyunya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Aku mau baca apa? Karena itu malaikat Jibril turun wahyu, Rasulullah ketakutan. Tentu yo takui mak. Sendiri dalam lubang tadanga suara. Takui kan mak? Bu, Al-Quran ini bu. Ini 30 juz. 6.666 ayat. Ini turunnya pelan-pelan bu. 23 tahun lamanya bu. 13 tahun turunnya di Mekah bu. 10 tahun turunnya di Madinah bu. Dari usia 40 sampai 63 tahun. Iya dong. Kan 40 tadi ayat pertama. Rasulullah meninggal usia 63. Ini namanya kalau di Mekah surat Makkiyah. Di Madinah suratnya Madaniyah. Ini ketika wahyu turun pelan-pelan angsur-angsur. Bukan Rasulullah kayak gini. Hei besti, wahyu turun. Nggak gitu bu. Wahyu ini turun bu. Kadang-kadang gorencingan lonceng pekat ke telinganya. Kadang-kadang Jibril ngomong dari bukit-bukit. Kadang-kadang langit seakan-akan terbelah. Takut bu. Ngeri itu Rasulullah itu tak mudah bu. Maka kita cuma bacanya aja payahnya luar biasa. Bayangkan ada wahyu yang turun lagi sholat. Ibu kalau pergi ke Mekah Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Rasulullah sholat asar di situ. Allahu Akbar. Baru 2 rakaat turun wahyu. Lagi sholat turun wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Salat baru 2 rakaat turun wahyu. Perintah Allah, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Tadinya kiblat kan ke Aqsa bu. Lalu tadinya kiblat pertama orang Islam kan ke Aqsa. Lagi sholat turun wahyu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi sholat apa nggak bingung? Aku lagi sholat nih ke Aqsa. Suruh pula menghadap ke Masjidil Haram. Kira-kira kalau ibu di posisi itu apa yang ibu pikirkan? Bingung bu. Ibu jangankan lagi sholat wahyu turun, lagi sholat paket. Bingung ibu, ini berhenti atau enggak? Berhenti atau enggak? Bingung ibu. Coba nggak kasihannya kita dengan Rasulullah itu? Ya kan? Paket. Pening ibu. Nah itu bayangkan. Akhirnya Rasulullah pindah ke Masjidil Haram. Jadi 4 rakaat 2 kiblat. Makanya namanya kiblatain. Sejak itulah berpindah kiblat kita dari Aqsa ke Haram. Jadi tidak mudah. Masa kita bacanya aja malas. Sementara Rasulullah itu luar biasa. Dah setelah itu menggigil kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bingung Rasulullah ini. Turun dia menggigil dia. Nyampe ke rumah Khadijah. Pergi nggak izin, hilang 3 hari, pulang mendemam. Apa kata Rasulullah? Diselimutinya lah. Khadijah menyelimuti Rasulullah. Kira-kira suami ibu pergi 3 hari, pergi tak izin, pulang menggigil, ibu apakan? Diselimutin. Masya Allah. Suamiku, kayaknya engkau ini udah diangkat menjadi Rasulullah. Usia 40 tahun. Akhirnya Rasulullah pergi ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nanti terbayang kalau ibu pergi ke Bukit Sofa dan Marwah. Akhirnya Rasulullah pertama kali berdakwah di situ. Nah, jadi di mana mimbar dakwah pertama Rasul? Di Bukit Sofa dan Bukit Marwah.
Lalu kemudian dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berkumpul abu-abu. Tengok siapa yang ngomong tuh. Nggak ada yang ngerti. Karena bahasa Arab Al-Quran nggak sama dengan bahasa Arab orang Arab. Lah kalau bahasa Al-Quran sama dengan bahasa orang Arab, pasti orang Arab lebih pandai baca Quran. Kenyataannya enggak. Kalau orang Arab lebih pandai, kalau bahasa Arab Al-Quran sama dengan bahasa Arab orangnya Arab nggak perlu belajar Quran. Bahasa Arab Al-Quran nggak sama dengan bahasa Arab orang Arab. Pada faktanya lomba qiraat Quran, lomba tahfiz Quran, itu banyak orang Asia yang menang. Bingung ini abu-abu, apa itu bacaannya? Dia nulis apa? Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah difitnah, tukang sihir, orang gila, penyair sihir, penyair gila. Sejak usia 40 tahun, barulah drama kehidupan berlangsung. Yang tadi kawan menjadi lawan. Karena Rasulullah berdakwah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia dihina, dicaci maki, difitnah. Cuman Rasulullah itu nggak kayak kita. Rasulullah itu kalau dihina, dicaci maki, dia itu biasa aja. Akhirnya dihina, difitnah, santai aja Rasulullah. Rasulullah itu punya prinsip, kalau ada orang yang tidak suka dengan dia, bukan orang itu jahat, tapi orang itu belum kenal aja siapa dia. Jadi ibu pakailah gaya Rasulullah. Kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, kita bilang apa? Dia bukan jahat.